Sebenarnya saya memiliki pembahasan yang sangat panas tentang Mujtaba Khomeini, tapi di video ini rasanya ada pembahasan yang juga tak kalah penting, yaitu merespon dari tanggapan Habib dengan sikap saya ketika dari awal-awal Ahmad Al-Misri dilaporkan melakukan tindakan terkutuk. Coba kita simak. Ini belum lama, baru-baru ini ada video namanya dari saudara Harry Pras. Iya. Harry Pras di situ mengatakan bahwa ustadz-ustadz Habib yang tahu sejak 2021 itu juga bertanggung jawab atas maraknya kejadian korban-korban baru yang dilakukan oleh tersangka SAM. Di sini memang betul teman-teman, bukan cuma Harry Pras ya yang menyayangkan pada tahun 2021 itu kasus ini dianggap selesai dan seperti tidak ada masalah begitu hanya dengan salim tangan. Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya di antara teman-teman, kenapa tidak diselesaikan di 2021? Satu, karena waktu itu dia pun benar-benar bersumpah demi Allah. Yang terjadi tuh bukan diselesaikan sampai tuntas, benar-benar ditangani dengan benar, tapi kayak udah ya lupain aja ya gitu. Salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Nah, secara tidak langsung beliau juga memberikan pernyataan itu. Namun saya hanya mempertegas kembali bahwa orang-orang yang mendiamkan dari tahun 2021 itu adalah juga bertanggung jawab. Karena apa? Harusnya kalau sudah ketahuan, oh si fulan itu menyimpang begini, bukan hanya karena isu. Kalau kita hanya mendengarkan isu, oh si fulan begini loh, si fulan begitu loh, dia pernah begini begitu, tapi belum ada bukti yang valid, nah ini namanya isu. Kalau hanya sekedar isu, maka kita memiliki kesempatan untuk berhusnuzon sementara sambil mencari kebenarannya. Namun kalau orang sudah tahu dari dulu, sudah tahu, benar-benar tahu terjadi di hadapannya, tersangkanya ngaku, dan padahal yang mengetahui ini bukan orang kaleng-kaleng. Ada kiai yang berpengaruh di MUI waktu itu, ada para habaib juga katanya, ada para ustadz dan banyak saksinya. Kalau ada saya pada waktu itu sudah melihat depan mata, sudah mengaku di depan kita, maka saya akan melakukan tindakan yang tegas, minimal mencopot status sosialnya yang dianggap syekh, dianggap ustadz, dianggap imam besar Sir, mengisi acara di berbagai macam stasiun TV, mengisi acara di Mabes Polri, mengisi di RCTI, mengisi di TV One, mengisi di berbagai macam acara dia isi. Sudah kita tahu depan kita, mengaku depan kita, apalagi di situ saya diberitahu kemarin kalau ada satu sosok yang sangat berpengaruh di MUI. Maka sudah menjadi tanggung jawab besar untuk mengambil tindakan, ya minimal mencopot status sosialnya yang awalnya dipanggil-panggil syekh, nggak perlu dipanggil syekh lagi gitu. Tapi kenapa seolah-olah ditutupi, selesai begitu. Sehingga apa? Tahun 2021 diangkat menjadi pengganti Syekh Ali Jabir di RCTI untuk menjadi juri hafiz Quran. Setelah itu ngisi lagi di Khazanah, ngisi di berbagai macam acara, bahkan ngisi di berbagai macam acara Habib. Ngapain kalau tidak diakui ulama, diundang kepada acara-acara besar seperti di berbagai macam instansi pemerintahan, di berbagai macam masjid di Indonesia. Karena rekam jejak digital, Ahmad Al-Misri tiup-tiup air di botol aqua, ngisi di Maulid Nabi. Itu yang kita lihat. Ya, sekarang coba kita lanjut lagi dengar ceramah Habib ini ke saya ya. Harry, ente kan ngaku bahwa dia gurunya. Iya, guru iya. Ya, banyak video-video ente. Jadi Banyak. Anda jadi ingat kalimat dari almarhum guru saya Kiai Zainuddin MZ. Ada penyakit namanya kutil, tulang teliti. Ente tuh bagaimana sih bisa ngangkat dia guru tapi ente kagak tahu perilakunya. Habis udah tahu perilakunya, udah dia jadi tersangka, ente buang begitu aja. Oke. Ini sama dengan saudara-saudara Habib Anda ya, Pak Habib Mahdi ya, Habib Syekh, ya, Habib Fahmi. Yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita yang baru memimpin pembacaan Maulid baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru kita Al-Habib Fahmi As-Sagaf. Habib Fulan yang pernah sepanggung, bahkan pernah ngundang Ahmad Al-Misri di acara Maulid yang mereka buat.
menjadikan Ahmad Al-Misri sebagai juri di tahfiz Quran, menjadikan Ahmad Al-Misri sebagai pembicara, penceramah. Kenapa menjadi pembicara dan penceramah di berbagai macam acara keagamaan? Karena Ahmad Al-Misri bukan cuma dianggap guru, tapi dianggap sebagai ulama. Apakah mereka tahu? Sama seperti Ustadz Faizar. Seandainya Ustadz Faizar tahu, pasti tidak akan menjadikan Ahmad Al-Misri sebagai guru di komunitas ruqyahnya. Kalau saya Ahmad Al-Misri, beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Iya. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Sama dengan saya juga. Seandainya waktu itu Ahmad Al-Misri tidak mengatakan mau hijrah depan saya, ingin merujuk semua fatwa-fatwanya yang dulu katanya, lalu apalagi ingin mendampingi saya dialog ilmiah dengan Nuruddin, tentunya saya tidak akan manggil dia guru. Semua ada asbabnya. Ya memang saya salah. Dinasehati oleh teman-teman saya untuk tidak terlalu dekat dengan Ahmad Al-Misri, tidak menjadikan dia narasumber di podcast saya. Tapi saya menolak itu semua. Saya menentang nasihat teman-teman saya. Dengan ungkapan apa? Kita harus berhusnuzon kepada Ahmad Al-Misri. Kemungkinan dia beneran tulus mau hijrah. Ingin hijrah dari pemahamannya yang dulu, yang dimana dia mengagung-agungkan tasawuf dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya berhusnuzon kepada dia. Terus sekarang ketika terjerat kasus, ditinggalkan begitu saja. Ngapain kita tetap bersama orang yang sudah terbukti salah? Gus Yakut terbukti korupsi, masih dibela pahlawan kami, Gus kami, ulama kami. Habib Yusuf Al-Kaf sudah terbukti melakukan tindakan begitu kepada santri-santrinya, di demo polisinya, minta dibebaskan. Terus siapa lagi? Kanjeng Taat Pribadi dulu menipu orang, dobol orang, bahkan menghabisi nyawa orang. Setelah itu dipenjara bertahun-tahun, keluar ngisi acara Maulid Nabi, jadi pemimpin di majelis NU dan lain sebagainya, dianggap tokoh agama sudah. Ini perbedaan saya dengan kalian sebenarnya. Kita bukan orang yang fanatik, kita bukan orang yang taklid buta. Bahar Smith, Pak Habib Mahdi, perhatikan. Habib Bahar Smith, berbagai macam videonya saya bahas kalau dia nipu orang, dia nipu perempuan juga, banyak penipuan dia saya bahas. Tapi apa yang dilakukan pengikut Bahar Smith? Enggak, Habib kami tidak begini, tidak begitu. Beredar luas sampai 3 juta lebih tantangan Harry Pras ditonton oleh umat. Tantangan untuk Bahar Smith menjawab apa yang dijadikan pertanyaan saya mengenai dalil palsu yang dia sampaikan. Tapi apa tanggapan Bahar Smith dan murid-muridnya? Harry Pras nentang fight. Ketika mereka tidak mampu memberikan jawaban atas penipuannya, bahkan terbukti nipu, mereka masih punya cara untuk membela diri dengan cara ekonomi. Sama seperti ini. Seperti Bapak, ya mohon maaf ya Pak Habib Mahdi ya. Mungkin antum di sini ingin menasihati saya. Saya juga ingin kalau begitu untuk menasihati Anda. Kalau Anda menganggap kami dulu sudah melaporkan, kami sudah begini, sudah begitu. Seperti yang disampaikan di video ini, sudah melaporkan katanya sudah begini, tapi tidak mempan karena Habib Ahmad Al-Misri juga memiliki backingan yang kuat katanya. Nanti juga mesti tahu 2021 tuh kejadiannya banyak hal-hal yang mendapatkan ancaman. Udah sempat dilaporin tapi mental, dia kuat. Bukan masalah backingan, tapi masalah pembiaran. Seperti Ustadz Faizar sampai tidak tahu itu kenapa alasannya. Kalau mau berguru tuh cari tahu dulu. Dia siapa, apa pekerjaannya. Kan mau jadi guru ente. Berarti ente juga tahu nih, ente tutupin. Terlibat juga nih. Jangan-jangan. Seperti Ustadz Faizar, Trans 7, TV One, RTV, iNews, Mabes Polri. Kan sampai diundang ke Mabes Polri. Mabes Polri dan lain sebagainya masih menjadikan dia ulama untuk mengisi di acara kajian-kajiannya. Itu bukan kesalahan mereka. Tapi ketika saya menganggap dia guru karena dia mau hijrah, ingin mendampingi saya katanya dulu ketika ingin berdialog ilmiah dengan Nuruddin, saya anggap dia guru. Kalian dengan bangganya menyerang saya sampai seperti itu. Ya, tapi ya itu memang tabiat. Saking bencinya mereka ini ketika penyimpangan, penipuan, ya, kisah halu, khurafat, kuburan keramat yang dikeramatkan itu, yang dikasih lampu-lampu, yang dibangun megah bak istana itu, kita bahas. Ini kan gerakan sakit hati kepada Harry Pras. Ya, gerakan-gerakan hate yang sekarang ini beredar di media sosial ini kan, mereka kan orang-orang yang sakit hati karena junjungannya, orang yang dipuja-pujinya. Harry Pras bahas penyimpangannya, bahas doktrin sesatnya. Jadi inilah yang ingin saya edukasikan sebenarnya. Bahkan seorang Habib seperti ini, ya pemikirannya ya seperti itu masih.
tidak mau ngalah. Ya wajar. Bahkan seperti pengikut Habibnya yang pernah saya temui, ketika bertemu dengan saya, ya ada perasaan tidak mau ngalah, ya iya. Tapi ketika saya datangi orang tersebut, saya tidak berebut benar salah. Dan itu pun tuduhan-tuduhan dia semuanya tidak benar. Yang membuat saya menemui dia ya karena ada poin yang ingin saya dengar langsung tentang apa yang dirahasiakan selama ini. Tahun 2021 April tanggal 11. Ternyata pada waktu itu dan di tanggal itu, di tahun itu, Ahmad Al-Misri sudah disidang oleh para habaib, oleh kiai yang punya kedudukan penting di MUI, dan oleh beberapa ustadz katanya. Tapi setelah itu seolah-olah clear, tidak ada masalah sampai tahun 2025. Jadi wajar ada orang berspekulasi kasus ini didiamkan selama 5 tahun. Ya apapun alasannya, memang sudah terbukti kasus ini didiamkan selama kurang lebih 5 tahun. Tapi saya tidak mau berlarut-larut di kasus ini, teman-teman. Ya, gak mau berlarut-larut. Karena apa? Buang-buang waktu sebenarnya. Biarkan kepolisian saja yang bertindak ini, yang menyelesaikan. Kita kedepannya jadikan ini hikmah, pembelajaran, kalau kita harus hati-hati di dalam mengambil ilmu. Ya, memang hukuman mati yang paling tepat. Orang yang sudah terbukti seperti ini, dihukum mati yang paling tepat itu. Dilempar di atas gedung. Agar apa? Agar jadi efek jera bagi mereka yang melakukan hal ini. Ya, itu menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana?